Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, saya Romo Petrus Santoso, SCY dari Hong Kong, ingin menyampaikan refleksi kemerdekaan. Tahun ini, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Angka yang sangat istimewa. Itulah sebabnya saya sebagai insan Indonesia ingin membagikan refleksi kemerdekaan. Saya juga mengundang saudara-saudariku sebangsa dan setanah air untuk bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Mari pertama-tama kita pekikkan kata-kata magis ini. Saya mengundang saudara-saudari sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Merdeka! 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 Ini adalah kata-kata magis yang menggelorakan semangat kemerdekaan. Bagaimana dengan kata-kata magis itu kita merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Itulah sebabnya, saudara-saudariku, sebangsa dan setanah air, kita semua yakin bahwa pekik kemerdekaan ini diperjuangkan oleh para pahlawan untuk merebut kemerdekaan itu. Dan kita yakin para pahlawan, para pendahulu, founding fathers, mereka telah memperjuangkan kemerdekaan ini sampai titik darah penghabisan. Dan kita bisa menyebut nama-nama dari pahlawan-pahlawan yang hebat itu. Mulai dari ujung Sumatera, ada Tengku Umar, ada Cut Nyak-Din, ada Cut Mutia. Dari Sumatera Utara, ada Sisinga Maharaja. Dari Sumatera Barat, ada Sultan Imam Bonjol. Dari Sumatera Selatan, ada Sultan Mahmud Badarudin. Dari Lampung, ada Raden Intan. Kita bergeser ke Pulau Jawa, ada Sultan Ageng Tirtayasa, ada Sultan Agung, ada Pangeran Diponegoro, ada Slamet Riyadi, ada Adi Sucipto, ada Bung Tomo. Kita bergeser ke Bali, ada I Gusti Ngurah Rai. Kita naik ke utara, di Pulau Kalimantan, ada Pangeran Antasari. Kita bergeser ke Sulawesi, ada Sultan Hasanuddin. Kita bergeser ke Maluku, ada Pangeran Patimura. Kemudian kita bergeser sampai ke ujung timur, ada Kaisepo. Jadi itulah nama-nama para pahlawan yang menggelorakan semangat kemerdekaan. Sekali lagi, kita pekikkan kata-kata magis ini. Merdeka! 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 Itulah sebabnya Insinyur Soekarno dalam BPUPKI dan juga dalam PPUPKI menyatukan semangat kemerdekaan ini dalam wajah Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan antar golongan. Sehingga muncullah cerita ini. Ada 6 orang pesan minum. Yang pertama, orang Bugis. Saya pesan kerating daeng. Yang kedua, orang Manado.
Saya pesan ekstra co. Yang ketiga, orang Batak. Saya pesan la segar. Yang keempat, orang Papua. Saya pesan ale ale. Yang kelima, orang Jawa. Saya pesan mari mas. Dan yang keenam, orang Ambon bingung. Karena bingung, teman-temannya itu pesan minum sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Karena ndak mau kalah, dia langsung teriak, "Saya pesan betadin." Cerita ini bisa membuat kita tersenyum atau tertawa, terbahak-bahak. Tapi pesannya adalah, lihat betapa indahnya Indonesia. Berbeda-beda, tapi tetap sangat indah. Dan saya yakin, lewat refleksi kemerdekaan ini, adanya keberagaman dan perbedaan di Indonesia itu adalah keniscayaan. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan untuk bangsa Indonesia. Dan perbedaan itu saya garis bawahi sangat indah dan sangat unik. Lalu dari sisi agama juga ada penekanan ajaran yang semuanya indah dan istimewa untuk setiap pengikutnya. Misalnya yang beragama Islam menekankan tentang akhlak. Ini berkaitan dengan watak, tabiat, dan kelakuan. Kita yang beragama Katolik menekankan tentang ajaran mengasihi. Saudara-saudari kita yang beragama Kristen juga menekankan ajaran tentang kasih sayang. Saudara-saudari kita yang beragama Buddha menekankan ajaran tentang budi pekerti dan harmoni. Saudara-saudari kita yang beragama Hindu menekankan ajaran tentang welas asih dan belas kasih itu. Saudara-saudari kita yang beragama Konghucu menekankan tentang keseimbangan, yin yang, hormat kepada orang tua, hormat kepada leluhur, dan masih banyak lagi aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dengan ajaran-ajaran yang indah dan istimewa untuk para pengikutnya. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, apa yang indah dan istimewa itu, apa yang unik dan yang khusus itu dimasukkan ke dalam 4 pilar bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Maka apa yang sudah dimasukkan dalam 4 pilar bangsa Indonesia ini membuat bangsa kita bisa berdiri dengan kuat dan kokoh. Saya ingat akan pesan dari guruku, Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan kepada kami para pengikutnya, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Betapa guruku ini, Tuhan Yesus Kristus, mengajakku untuk mencintai negeriku di mana aku berdiri dan berpijak. Dan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SY, pahlawan nasional kita,
mengatakan bahwa orang Katolik Indonesia itu 100% Katolik, 100% Indonesia. Itulah sebabnya saya berani mengatakan, saya Indonesia, saya Pancasila. Dan para sahabat, saudara-saudari sebangsa dan setanah air juga bisa melakukan ungkapan yang sama, mengekspresikan hal yang sama. Saya Indonesia, saya Pancasila. Kami Indonesia, kami Pancasila. Maka Indonesia tidak akan pernah bubar. Sebaliknya, Indonesia akan jaya. Indonesia akan unggul. Indonesia akan maju. Itulah Indonesia Raya. Dan peradaban itu akan dimulai dari titik tengah Indonesia, yaitu calon ibu kota baru di Pulau Kalimantan. Indonesia Raya. Maka konsekuensinya adalah tidak ada NKRI bersyariah. Yang ada adalah NKRI harga mati dengan memiliki 5 agama resmi. Atau ditambah 6 agama resmi, yaitu Konghucu. Refleksi ini mau saya tutup dengan cerita ini. Berapaan Bu harga benderanya? 35.000 Mas. Gak boleh kurang Bu. NKRI harga mati Mas. Cerita yang sangat singkat tapi memberi penegasan. NKRI harga mati sudah final. Pancasila sebagai ideologi sudah final. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kita sudah final. Undang-Undang Dasar 1945 juga final. Pada kesempatan ini, pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75, saya mau mengatakan Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, SDM unggul, Indonesia maju. Jaya Indonesia. Merdeka. 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 Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Saya Indonesia, saya Pancasila. God bless Indonesia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Indonesia is the best.